Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saya ada di taman nih, guys. Sambil lihat anak-anak kecil ini main di taman. Saya lupa semalam itu ketiduran, guys. Jadi saya belum bikin konten nih. Tapi saya sempetin nih, saya duduk di taman. Saya mau sharing ke kalian ya, karena ini tuh apa namanya? Sebenarnya banyak terjadi di Hong Kong ya, guys. Sebenarnya saya sesama manusia itu kan harus saling mengingatkan ya, guys. Ya, semoga suara saya kedengeran ya, guys. Karena di sini bising dekat jalan raya. Ceritanya, guys, ada yang masuk chat di saya itu. Dia bercerita bahwa Mbak ini kerjanya di Singapura, guys. Cuma dia kehilangan saudaranya yang kerja di Hong Kong. Itu sudah cukup lumayan lama. Dia pergi dari rumahnya itu tahun 2013. Nah, yang menjadi sedihnya, yang menjadi ibanya, dia ini masih punya anak, guys, punya suami, dan punya orang tua yang masih sehat. Ceritanya gimana sih? Yuk, dengerin yuk, guys. Silakan komen, tapi saya disclaimer ya, guys. Boleh saling mengingatkan, tapi jangan terlalu mengejudge Mbak ini dengan kalimat-kalimat yang buruk ya, guys. Kita doakan semoga Mbak ini diberikan kesadaran aja. Diberikan kesadaran dan hidayah, semoga kalau Mbaknya melihat video ini, semoga terketuk hatinya untuk ingat keluarga. Jadi, guys, Mbak ini namanya Mbak Siti. Dia kerja merantau ke Hong Kong pada tahun 2013 dan sampai 2022, berarti dia sudah berada di Hong Kong sekitar 9 tahun. Mbak Siti ini lagi dicari keluarganya, guys. Asalnya Mbak Siti ini dari Sumber Manjing Wetan, Malang. Nah, Mbak Siti ini punya suami dan punya anak. Waktu Mbak Siti ini pergi ke Hong Kong, anaknya itu umur sekitar 8 tahun, sekitar kelas 2 SD. Nah, sekarang anaknya udah gede, Mbak. Udah SMA, udah SMK. Sekitar umur 16 tahunan. 9 tahun Mbak Siti ini pergi dari rumah. Ia berniat untuk mencari nafkah untuk keluarganya ya, guys. Tapi entah apa yang terjadi di perjalanan hidupnya Mbak Siti. Nah, Mbak Siti ini hilang kabar, menjauh dari keluarga. Cuma Mbak Siti sama Allah yang tahu alasannya. Cuma kalau Mbak Siti ini marah sama keluarga dikarenakan mungkin keluarganya sering meminta uang atau apa, semoga 9 tahun ini Mbak Siti ingat keluarga, bahwa suami yang Mbak Siti tinggalkan sudah berhasil mendidik anak Mbak Siti sampai besar. Itu artinya dia sebagai seorang ayah bertanggung jawab, meskipun penghasilannya di bawah kita. Dan yang menjadi sedihnya, guys, ibunya, bahkan ibunya itu berkata seperti ini, guys. Kalaupun Mbak Siti itu nggak punya uang dan pulang ke rumah tanpa membawa uang sepeser pun, tidak jadi masalah. Semua kiai, semua orang pintar yang menurut ibunya ini ada di wilayahnya, dia datangi untuk menanyakan apakah Mbak Siti ini masih hidup atau tidak. Yang jelas, saya hanya memberikan informasi kepada keluarga. Setiap buruh migran TKW Hong Kong, kalau misalkan sampai nauzubillah minalik meninggal, pasti akan dipulangkan ke Indonesia. Jadi sejauh ini kalau keluarga tidak menerima kabar duka, itu saya pastikan Mbak Siti ini masih hidup di Hong Kong. Nah, yang jadi permasalahan, kalau Mbak Siti ini adalah pekerja ilegal atau overstay, mungkin kemungkinannya seperti itu. Karena kalau kita sudah menjadi pekerja ilegal, yang kita lakukan adalah kebanyakan itu menghilang dari keluarga. Dikarenakan sedihnya anak overstay yang tidak bisa mengirimi keluarga nafkah. Karena dia di sini juga berjuang untuk hidupnya sendiri. Kemungkinan besar Mbak Siti ini anak overstay. Kalaupun Mbak Siti melihat video saya ini, saya minta maaf sebelumnya. Bukan berarti saya membuka aib sampean. Saya di sini sudah diberikan izin untuk memposting gambar Mbak Siti
Semoga yang melihat video ini barangkali kenal, bisa memberikan informasinya. Ataupun Mbak Siti sendiri yang melihat video saya, semoga tergerak hatinya. Telepon yang bisa dihubungi ada di deskripsi dan saya juga cantumkan di video ini. Kasihan Mbak, orang tua sampean itu masih hidup. Kita umur itu nggak ada yang pernah tahu. Entah itu kita dulu atau orang tua kita dulu yang meninggal. Tapi setidaknya semarah-marahnya kita sama keluarga, mereka itu sayang sama kita. Mereka mencari kita ini karena kita ini bukan apa ya, kita ini manusia. Mungkin keluarganya merasa bersalah atau merasa rindu dengan kita, sehingga bagaimana caranya bisa menemukan sampean. Nah, buat Mbak Siti, semoga Mbak Siti diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan rasa rindu kepada keluarga, sehingga mengetuk pintu hati Mbak Siti untuk menghubungi keluarga. Masalah anak Mbak, kalau sampean marah sama suami, jangan lampiaskan ke anak. Anak Mbak Siti itu menunggu kabar 9 tahun. Ketika anak-anak yang lain merasakan punya orang tua lengkap, punya ibu. Kasih sayang ibu dengan kasih sayang seorang ayah itu beda Mbak. Karena dia ngerasa mencari ibu yang melahirkannya, sudah sewajarnya kalau anak itu rindu Mbak. Derajat anak itu, rezeki seorang anak itu dia bawa sendiri. Kita nggak pernah tahu Mbak, derajat anaknya Mbak Siti ini jadi apa besok. Kalau jadi presiden, amin. Jadi menteri, amin. Itu anak sampean yang nanti akan menjadi kebanggaan keluarga, yang bisa menolong Mbak Siti di masa depan. Saya ngomong kayak gini bukan saya sok iye atau gimana ya teman-teman. Soalnya banyak ini teman-teman kita yang lupa tentang keluarga, tentang anak, terlena dengan dunia pekerjaan, dolar, cari uang. Kalau nggak berkah juga percuma, nggak ada nikmatnya. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa punya anak di rumah, cepat telepon anaknya, cepat hubungi keluarganya. Kalaupun tidak bisa mengirim uang atau nafkah, cukuplah memberi kabar, setidaknya menenangkan hati bahwa kita ini baik-baik aja di Hong Kong. Mbak, dengan foto-foto desanya Mbak Siti ini, semoga Mbak Siti ini rindu sama keluarga, cepat menghubungi keluarga. Minta maaf Mbak, seberapa tidak bersalahnya kita kepada orang tua, nggak ada salahnya kita minta maaf sama orang tua. Kalau saat ini keadaan Mbak Siti di Hong Kong itu berlimpah kenikmatan, semoga ini kesempatan Mbak Siti untuk membalas budi orang tua. Banyak semut guys, maaf. Tapi kalau misalkan Mbak Siti keadaannya tidak baik-baik saja di Hong Kong, ini waktunya juga Mbak Siti untuk pulang karena orang tua menunggu Mbak. Lebih baik Mbak Siti menyerahkan diri dan pulang untuk bertemu keluarga selagi masih bisa ada kesempatan dan waktu. Maaf saya bukan menggurui sekali lagi, tapi saya mengingatkan sebagai sesama manusia, ayolah kawan, sayangi keluarga kita. Kalau kita sayang sama keluarga, insya Allah hidup kita lebih baik dan berkah. Jangan hanya kita marah gara-gara keluarga minta uang dan bantuan uang. Karena mungkin Allah sedang memberikan kita yang ada di Hong Kong bekerja dan memiliki uang yang lebih banyak daripada mereka. Jelaskan kalau kita memang tidak bisa mengirim keluarga. Tapi kalau kita menghindar dan menghilang, itu bukan solusi yang baik. Karena kita pergi ke Hong Kong itu, kita berusaha mencari solusi untuk setiap masalah kita, bukan malah menjauhi dari masalah dan berusaha menghilang dari masalah. Masalah itu tetap ada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan semoga mengetuk pintu ibu-ibu yang lain nih, yang memiliki anak yang belum memberi kabar. Semoga ingat, ada ucapan dari anak kalian, "Mama, saya rindu. Ibu,
saya kangen. Peluklah mereka. Terima kasih banyak ya. Terima kasih yang udah dengerin video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum.